Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yazal aliman qadira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi arsalahu ilan nasi basyiran wa nadhira wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji tentunya hanyalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Allah yang telah mengajarkan manusia dengan perantaraan qalam. Allah yang mengajarkan kepada manusia apa yang sebelumnya tidak diketahui. Salawat dan begitu pula salam penghormatan semoga senantiasa Allah curahkan kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membacakan kitabnya, mengajarkan kepada manusia Alkitab dan Al-Hikmah, dan mensucikan manusia. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah SWT, sebagaimana biasa dalam kajian kita akan membahas satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama hadis yang boleh jadi di dalamnya mengandung makna yang disalahpahami sehingga muncul hal-hal yang kontroversial. Hadis yang akan kita bahas pada kesempatan kajian kita kali ini yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahihnya masing-masing dari salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'id dunya hina yabqa sulusul lail al-akhir fayaqul may yad'uni fa astajiba lahu may yas'aluni fa u'tiyahu may yastaghfiruni fa aghfir lahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala, Tuhan kita yang maha mulia dan maha tinggi turun kulla lailatin, setiap malam, ilas sama'id dunia, ke langit dunia, yaitu langit yang terdekat posisinya dengan bumi. Hina yabqa sulusul lail al-akhir, ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Fayaqul, lalu Allah kemudian berfirman, may yad'uni fa astajiba lahu, siapa yang berdoa kepada saya maka saya akan penuhi doanya. May yas'aluni fa u'tiyahu, siapa yang meminta kepada saya maka saya akan memberi apa yang dia minta.
may yastaghfiruni fa aghfir lahu. Siapa yang minta ampun kepada saya, maka saya akan mengampuninya. Hadis ini tentu saja adalah hadis yang sahih, terdapat di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Satu kata di dalam hadis ini yang kemudian menimbulkan makna yang kontroversial, yaitu kata yanzilu, yang artinya adalah turun. Apakah turun yang dimaksud di sini adalah makna yang hakiki atau makna majasi, makna kiasan? Ada sekelompok orang yang memaknai kata yanzilu secara hakiki. Maka tentu saja ini bermasalah ketika diidafatkan, ketika disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa demikian? Karena nuzul atau turun maknanya adalah intikal, perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lebih rendah. Itu makna nuzul. Jadi nuzul itu meniscayakan, kalau dipahami secara hakiki, adanya intikal, adanya perpindahan tempat dari satu tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Kalau dipahami secara hakiki, maka tentu ini kemudian bermasalah kalau disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena berpindah secara hakiki adalah sifat makhluk, bukan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dikatakan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lebih rendah, maka itu artinya yang bertempat itu dia membutuhkan tempat. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan tempat, karena Allah lah yang khaliqul makan waz zaman. Allah yang mencipta tempat sebagaimana Allah yang mencipta waktu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah dibatasi oleh tempat dan tidak pernah dibatasi oleh waktu. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah ada sebelum ada tempat dan sebelum ada waktu. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan tempat dan waktu. Maka sekali lagi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah terikat dengan tempat dan waktu. Ya, meskipun yang berpendapat bahwa nuzul secara hakiki mengatakan bahwa kita tidak bisa menetapkan kaifiatnya, caranya seperti apa. Tapi yang jelas ketika dipahami secara hakiki akan muncul kesulitan seperti tadi. Nah, berbeda dengan pandangan seperti itu, menurut para ulama ahli sunnah wal jamaati, kata nuzul di dalam hadis tadi bukan makna hakiki, tapi dia adalah makna majasi, makna kiasan. Maka maknanya kemudian ditakwil. Apa yang dimaksud dengan nuzul? Yaitu nuzulur rahmati ila ibadi, turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Jadi pada sepertiga malam yang terakhir, Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan pintu-pintu rahmat kepada hamba-hambanya yang tidak dilakukan pada waktu-waktu yang selain itu. Ada juga sebuah riwayat yang menyatakan bahwa yang turun bukan Allah SWT, tapi malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makna ini, makna yang pertama tadi, yaitu bahwa yang dimaksud dengan turunnya Allah yaitu turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, ini dikuatkan dengan lanjutan hadis. Allah SWT kemudian berfirman, siapa yang berdoa kepada saya, maka saya akan kabulkan. Siapa yang meminta, saya akan beri. Siapa yang mohon ampun, saya akan ampuni. Urutannya seperti itu. Jadi doa, kemudian soal atau permintaan, dan yang ketiga istighfar, permohonan ampun. Kalau diperhatikan urutannya, maka dimulai dari yang paling umum, yaitu doa. Kemudian yang lebih khusus daripada doa, yaitu permintaan. Lalu diakhiri dengan yang paling khusus lagi, yaitu istighfar. Maksudnya seperti ini. Doa itu ada dua maknanya. Satu doaul ibadah, dan yang kedua doaul masalah.
Yang pertama doa sebagai ibadah, dan yang kedua doa sebagai satu permintaan. Jadi kalau ada yang berdoa pada saat itu dia beribadah dan dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan bahwa ad-du'a mukhul ibadati. Doa itu adalah adalah otak, adalah sumsum atau intisari dari satu ibadah. Jadi orang yang beribadah pada situ dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT menegaskan ud'uni astajib lakum. Berdoa kepada saya dalam arti beribadah kepada saya, maka saya akan mengijabah, mengabulkan doa dan ibadahmu itu. Sehingga kalau kita memahami seperti ini, sesungguhnya tidak ada doa yang sia-sia, terlepas dari apakah yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala itu diberikan atau tidak diberikan. Tapi tidak ada doa yang sia-sia. Sepanjang orang yang berdoa tersebut dia ikhlas dan melakukan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak sia-sia? Ya, orang yang beribadah, orang yang berdoa dia beribadah. Ibadah tidak sia-sia sepanjang ikhlas dan dilakukan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf sebagai contoh, misalnya ada seseorang yang berdoa kepada Allah SWT karena hendak melamar pekerjaan. Dia berdoa, ya Allah, mudah-mudahan saya diterima, saya lulus, ya, diterima bekerja di suatu perusahaan atau di satu kantor. Ternyata ketika pengumuman keluar, dia dinyatakan tidak lulus, tidak diterima. Lalu apakah doanya sia-sia? Oh, tentu tidak. Meskipun permintaannya katakanlah tidak dipenuhi oleh Allah SWT. Kenapa tidak sia-sia? Ya, dia telah beribadah dalam doanya. Karena dia telah beribadah, asal dia ikhlas dan sesuai tuntunan Nabi SAW, maka dia dapat pahala. Sekalipun yang dia minta yaitu kelulusan tadi tidak terpenuhi, tapi dia telah mendapatkan pahala dari doanya. Ya, asal satu ikhlas. Nabi SAW menegaskan di dalam hadis, akhlisu a'malakum lillah fa innallaha la yaqbalu illa ma khulisa lahu. Ikhlaskanlah amal kalian hanya untuk Allah, karena sungguh Allah tidak akan menerima kecuali amal yang dilakukan secara ikhlas untuknya dan dilakukan sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Karena Rasulullah SAW menegaskan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu wa huwa raddun. Maka barang siapa yang mengada-adakan dalam urusan kita ini, urusan kita maksudnya urusan agama. Urusan agama ini yang bukan merupakan bagian dari ajaran agama, maka itu akan raddun, akan tertolak. Yang pertama, di sepertiga malam yang terakhir berdoalah. Bukan sekedar meminta, tapi berdoa dalam arti ibadah. Maka bisa melaksanakan salat malam, bisa baca Quran, bisa zikir dan ibadah yang lain. Salat malam di sepertiga malam terakhir, salat lain, dan diakhiri dengan salat witir yang paling baik waktunya di akhir malam, meskipun diperbolehkan di awal malam. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW memberikan tuntunan, man khafa alla yaquma akhiral lail wal yutir awwala. Siapa yang khawatir, yang ragu tidak akan bisa bangun di akhir malam, ya witirlah di awal malam. Wa man tami'a ayyakuma akhiral lail. Tapi siapa yang tamak, ya, siapa yang punya keinginan yang besar untuk mendapatkan pahala yang lebih banyak, sehingga dia ingin salat di akhir malam, fal yutir akhiral lail. Maka witirlah di akhir malam. Fa inna salata akhiril laili mashhudatun wa zalika afdal. Karena witir di akhir malam itu dihadiri oleh banyak malaikat dan itu yang lebih utama. Jamaah yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang pelaksanaan salat lail Nabi jelaskan. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah SWT meridainya, beliau bercerita, pernah ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, kaifa salatul lail,
Bagaimana caranya? Salat di malam hari. Lebih memberikan tuntunan. Salatul laili masna masna. Ya, salat malam itu dua-dua. Maksudnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Fa idza hibtal fajra fa'utir bi wahidah. Kalau kamu khawatir datangnya waktu fajar, waktu subuh, fa'utir bi wahidah, maka langsunglah witir 1 rakaat. Nah, karena itu lebih besar keutamaannya kalau salat malamnya dilaksanakan di akhir malam, bangun dari tidur. Dan itulah yang disebut dengan tahajud. Tidaklah dinamakan tahajud meskipun salat sepanjang malam, tapi tahajud itu adalah tidur lebih dahulu, kemudian setelah itu bangun lalu melaksanakan sholat. Nah, selain sholat juga dengan membaca Al-Quran di malam hari itu juga ibadah. Di dalam Al-Quran pada surah Al-Muzammil Allah SWT memberikan tuntunan. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin kusminhu qalila auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Ya ayyuhal muzammil, wahai nabi yang berselimut, qumil laila illa qalila, bangunlah di malam hari untuk salat, illa qalila, kecuali sedikit dari waktu malam. Nisfahu, seperduanya, awin kusminhu qalila, atau kurang sedikit dari seperduanya, auzid alaihi, atau tambahkan lebihkan dari seperduanya. Lalu warattilil qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan tartil. Tartil artinya dibaca dengan bayan, dibaca dengan jelas, kemudian dibaca dengan al-mahlu perlahan, dan dibaca dengan al-fahmu, dibaca disertai dengan pemahaman. 1. Nah, setelah disebut dalam hadis tadi bahwa Allah berfirman, siapa yang berdoa saya ijabah, maka yang kedua yang lebih khusus daripada doa, yaitu meminta. Ya, karena sekali lagi doa ada doaul ijabah, ada doaul masalah. Allah lanjutkan, may yas'aluni fa'utih, siapa yang meminta kepada saya, maka saya akan memberi apa yang dia minta. Ya, permintaan itu meliputi kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Ya, serta meminta kepada Allah SWT agar dijauhkan dari keburukan di dunia dan keburukan di akhirat. Maka doa yang jami', doa yang menghimpun, ya, satu yang ada di dalam hadis Rasulullah SAW mengajarkan pada kita untuk meminta kepada Allah SWT. Allahumma inni as'aluka min khair ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa a'udzubika min syarr ma ista'adzaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa ilaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billah. Sungguh saya meminta kepadamu ya Allah kebaikan sebagaimana kebaikan yang diminta oleh Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam untuk diberikan kepadanya, dan saya berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan sebagaimana keburukan yang diminta oleh Nabi-Mu untuk dijauhkan darinya. Hanya kepadamu lah permintaan itu ditujukan, hanya kepadamu lah disampaikan. Tidak ada kekuatan yang sanggup menolak yang buruk, sebagaimana tidak ada kekuatan yang mampu mendatangkan yang baik kecuali dengan izin-Mu ya Allah. Ya, jadi ini permintaan kepada Allah SWT, minta kebaikan ya, untuk dikaruniakan dalam hidup dan meminta agar dijauhkan dari keburukan. Ini termasuk doa yang jami', doa yang menghimpun. Sebagaimana juga terdapat di dalam Al-Quran yang sering kita baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tuhan kami berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan pelihara kami dari siksa neraka. Nah, yang ketiga yang terakhir setelah doa, kemudian lebih khusus daripada doa permintaan. Permintaan itu kan bermacam-macam, beragam. Salah satu bentuk permintaan adalah meminta agar dosa ditutupi. Nah, maka dilanjutkan yang ketiga. Allah berfirman, "May yastaghfiruni fa'aghfir lahu." Siapa yang minta ampun kepada saya akan ampuni.
Meminta maghfirah, meminta pengampunan, itu artinya meminta agar dosa, maksiat, ya, kedurhakaan yang dilakukan itu ditutup oleh Allah SWT. Karena maghfirah itu artinya ditutup. Sehingga ketika maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba ditutupi oleh Allah, maka Allah tidak menghukum hamba tersebut atas maksiatnya. Ya kan, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ya kita ini dalam hidup banyak berbuat maksiat, konsekuensinya kita banyak berdosa. Tapi tidak semua maksiat yang dilakukan tersebut, yang kita lakukan tersebut, langsung kemudian Allah berikan hukuman. Bukan karena Allah tidak tahu, Allah tahu, tapi Allah menutupinya. Itu namanya maghfirah. Dan karena maksiat itu ditutupi, maka orang lain tidak tahu. Kan sesungguhnya begitu banyak kemaksiatan, kedurhakaan, pembangkangan, dosa yang kita lakukan, tapi orang lain tidak tahu. Ya bukan karena kita yang pintar menyembunyikan dosa itu, tapi karena Allah yang menutupinya. Itu namanya maghfirah, Allah tutupi. Namun penting untuk dipahami, apabila sesuatu itu ditutupi, sebetulnya dia masih ada, cuma tidak kelihatan saja. Nah, ibaratnya botol ini Pak, ini botol. Kalau saya tutupi pakai kopiah ini, saya tutupi, maka botolnya menjadi tidak kelihatan. Tapi pertanyaannya, apakah botolnya hilang? Kan sebetulnya tidak, cuma tidak kelihatan saja karena dia ditutupi. Maka mintalah kepada Allah SWT, bukan sekedar maghfirah, bukan sekedar agar maksiat itu, dosa-dosa kita ditutup. Terus apa yang kita minta kepada Allah? Minta pemaafan. Kalau kita meminta pemaafan, berarti kita meminta agar dosa itu dihapus, tidak sekedar ditutup, tapi kita minta agar dihapus. Nah, penghapusan dosa itu disebut dengan al-afwa, pemaafan dalam bahasa Indonesia. Salah satu doa yang dianjurkan oleh Nabi SAW untuk banyak dibaca di bulan Ramadan, tapi tentu saja bukan di bulan Ramadan saja, di luar Ramadan, apalagi di malam Ramadan, terutama malam yang diduga kuat. Mungkin itulah malam Lailatul Qadar. Dan itu jawaban Nabi SAW ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, doa apa yang sebaiknya saya baca kalau saya berada di malam Ramadan dan saya menduga kuat, mungkin itulah malam Lailatul Qadar. Maka Nabi SAW kemudian memberikan tuntunan, quli ya Aisyah, bacalah Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ya Allah, innaka afuwun, sesungguhnya engkau maha pemaaf. Maha pemaaf artinya maha menghapus dosa. Tuhibbul afwa, engkau senang untuk memaafkan, artinya senang untuk menghapus dosa. Fa'fu anni, maka maafkan saya Allah, artinya hapuslah dosa-dosaku. Jadi bukan sekedar ditutup dosa itu, tapi juga dimaafkan, dihapus oleh Allah SWT. Jadi di sepertiga malam terakhir, ya kalau misalnya kita memudahkan, malam itu dimulai dari ghurubus syams, itu pandangan ulama ahli sunnah wal jamaah. Malam dimulai dari ghurubus syams, dari terbenamnya matahari, sampai dengan tulu'ul fajar, sampai dengan terbitnya fajar. Ya tinggal dibagi tiga saja. Nah, sepertiga yang terakhirnya itulah yang dimaksud di dalam hadis tadi. Gunakanlah itu untuk berdoa, meminta kepada Allah, dan secara khusus mohon pengampunan. Nah, ini waktu-waktu yang sangat disukai oleh Allah SWT untuk dijadikan sebagai waktu memohon ampunan. Di surah Ali Imran, Allah SWT merinci sifat-sifat hamba yang disukainya. Wallahu basirum bil ibad, dan Allah itu basir, maha melihat ibadnya, hamba-hamba yang disayanginya. Yang mana itu hamba-hamba yang disayangi oleh Allah SWT? Satu, alladzina yaquluna, yaitu mereka yang senantiasa mengucapkan, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Rabbana innana amanna, Tuhan kami, sungguh kami telah beriman. Faghfir lana dzunubana, maka ampunilah dosa-dosa kami. Wa qina azabannar, dan pelihara kami dari siksa neraka. Lalu kemudian yang berikutnya, sifat-sifatnya adalah as-sabirin, yang senantiasa bersabar.
baik sabar dalam ketaatan, tidak cepat jenuh, tidak cepat bosan, atau sabar menjauhi maksiat sehingga tidak mudah dibujuk oleh nafsunya, atau sabar ketika ditimpa musibah sehingga goncangan ketika ditimpa musibah tidak kemudian melemahkannya. Wassadiqin, dan senantiasa membenarkan, jujur dalam membenarkan perintah-perintah Allah SWT dan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. As-sabirina was-sadiqin wal qanitin, dan tekun dalam ibadahnya. Kemudian wal mumfikin, dan banyak berinfak, banyak infak. Wal mustaghfirina bil ashar. Nah, ini yang saya maksud. Wal mustaghfirina bil ashar, dan banyak beristighfar, terutama di waktu-waktu sahur. Ya, waktu-waktu sahur itu menjelang maksudnya waktu subuh. Berarti ini ujung dari sepertiga malam yang terakhir itu. Jadi salah satu sifat hamba yang sangat disayangi, disukai oleh Allah SWT, yaitu mereka yang menggunakan waktu menjelang fajarnya, waktu menjelang masuk waktu subuh untuk beristighfar. Perbanyak istighfar pada waktu-waktu yang semacam itu. Jamaah yang dimuliakan SWT, maka dari satu hadis yang pendek tadi kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, bahwa turunnya Allah SWT yang dimaksud dalam hadis tadi bukanlah turun secara hakiki, bukan makna sebenarnya dalam arti berpindah dari satu tempat ke tempat yang lebih rendah, tapi yang dimaksud adalah turunnya rahmat Allah SWT kepada hamba-hambanya. Allah bukakan pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu rahmat, ya, sehingga hamba bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah yang tidak dilakukan di luar dari waktu yang disebut dalam hadis tadi, yaitu di sepertiga malam yang terakhir. Kemudian pelajaran kedua, bahwa sepertiga malam terakhir termasuk salah satu waktu yang mustajab, ya, jadi Allah SWT mengkhususkan beberapa waktu tertentu atas waktu yang lain. Dalam sehari semalam Allah istimewakan sepertiga malam yang terakhir. Kemudian yang terakhir dari hadis tadi, ada 3 yang Allah SWT perintahkan dan sekaligus Allah janjikan. 1, Allah perintahkan untuk berdoa, baik doa ibadah maupun doa meminta, dan Allah janji akan diijabah oleh Allah SWT. Yang kedua, Allah perintahkan untuk meminta dan Allah janji akan diberi. Kemudian yang ketiga, Allah perintahkan untuk memohon ampun dan Allah SWT menjanjikan akan diampuni dosa-dosa. Nah, mungkin itu pelajaran yang bisa kita petik dari hadis tadi. Sebagaimana biasa, saya berikan waktu yang agak lapang. Kalau ada yang ingin ditambahkan atau mungkin ada yang ingin didiskusikan, baik yang berkaitan dengan isi hadis atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan kepada jamaah sekalian. Demikian untuk sementara. Wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.